فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Siapakah yang mendapatkan syafaat? Tentunya perlu kita pahami, dan ini tentunya pembahasannya butuh satu majelis terkait dengan syafaat itu. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Apa bentuk-bentuk syafaat? Ya, saya jelaskan bahwa syafaat, semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita memahami, ya, agar para akhwat sekalian paham apa yang dimaksud dengan syafaat. Syafaat itu dalam bahasa artinya genap. Ya, dalam bahasa artinya genap. Maka ada istilah al-witru, ada istilah asy-syaf'u. Witir itu ganjil, asy-syaf'u itu genap. Ya, dari kalimat inilah syafaat diambil. Jadi seakan-akan seorang yang diberi syafaat tadinya sendiri, seorang diri, kemudian akan datang orang membantunya sehingga dia menjadi dua orang bersama dengan dia. Ini syafaat. Maka para ulama mengatakan syafaat itu adalah bantuan, kemudahan yang Allah berikan kepada seseorang melalui perantara orang lain. Itulah syafaat. Ya. Jadi ada bantuan, kasih sayang Allah yang Allah akan berikan kepada seseorang, tapi melalui perantara orang lain yang Allah beri izin ia untuk membantu orang tadi. Dan syafaat itu bentuknya sangat banyak. Ya, sangat banyak. Sampai syafaat ini dijelaskan bukan hanya kekhususan para nabi dan rasul. Ya, bukan hanya kekhususan para nabi dan rasul. Akan tapi syafaat ini sampai dikatakan malaikat memberi syafaat. Orang saleh memberikan syafaat. Syuhada memberikan syafaat. Ya, jadi semua orang-orang saleh bisa memberikan syafaat antara satu dengan yang artinya bisa memberikan bantuan. Tapi dengan catatan diizinkan oleh Allah untuk memberi bantuan, kita yang memberi syafaat diizinkan, kemudian orang yang akan kita beri syafaat juga orang yang diizinkan untuk diberikan bantuan. Jadi izin bagi pemberi syafaat, asy-syafi', kita yang akan memberi syafaat, kemudian juga izin ridha Allah kepada orang yang akan diberikan syafaat. Jadi syafaat itu banyak. Sampai mungkin para akhwat, saya kira sudah pernah mendengar sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an was-shaum yashfa'an. Nabi SAW katakan Al-Qur'an yang kita baca, puasa yang kita amalkan itu pada hari akhirat akan memberikan syafaat. Ya, akan memberikan bantuan. Sehingga tatkala ada seorang yang rajin baca Quran, ya, semoga kita termasuk di antaranya. Belajar tafsir Al-Quran setiap hari Sabtu. Dan setelahnya mungkin mengulang Quran di malam hari, membaca Quran di malam hari. Maka tatkala kita tersudut nanti dalam perhitungan amal, nasallallahu salamah wal afiyah, yang mungkin kita kalah, bisa saja kita kalah. Ya, bisa saja kita kalah. Catatan amal keburukan kita lebih berat daripada catatan amal kebaikan kita. Karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Ya, bisa saja kita kalah. Maka di saat itu Quran datang. Kemudian Quran mengatakan, "Ay Rabbi, mana'tuhu nauma bil-lail." Ya. Karena sebab aku, dia tidak bisa tidur di malam hari. Artinya di malam hari ia habiskan waktunya untuk membacaku, ya Allah. Ya. Aku menyebabkan ia tidak nyaman tidur di malam hari. Ya, makanya para ulama mengatakan Al-Quran itu lebih utama dibaca di malam hari, ya, dari siang hari. Walaupun semuanya utama, semuanya kebaikan, akan tapi di malam hari lebih utama. Karena Al-Quran akan berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia tidur di malam hari. Maka izinkan aku memberikan bantuan kepadanya, syafaat kepadanya. Maka Allah SWT izinkan sehingga Quran menyelamatkan kita. Begitu juga dengan puasa. Puasa akan berkata, ai Tuhanku, sesungguhnya aku halangi dia dari makan dan minum dan syahwatnya di siang hari. Izinkan aku memberikan bantuan kepadanya. Maka Allah izinkan, maka puasa kita akan menyelamatkan kita. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW menceritakan, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, kata Nabi SAW, man ala jariyatan, barang siapa yang memiliki dua anak perempuan, kemudian dia bimbing, dia didik, sampai akhirnya dua anak perempuannya ini bisa hidup mandiri, menikah.
maka keduanya menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka Allah. Syafaat. Jadi syafaat itu banyak. Ya, syafaat itu sangat banyak. Dari Al-Quran, dari malaikat, dari yang lainnya. Ya, itu sangat banyak. Tapi yang paling luar biasa adalah syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa yang mustajab di sisi Allah. Semua nabi punya doa yang mustajab di sisi Allah. Dan semua nabi ta'ajjala da'watahu. Semua nabi itu telah menyegerakan doanya di dunia. Semua nabi yang jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Punya doa yang pasti diterima oleh Allah. Dan semua nabi telah menggunakan doanya itu di dunia. Kecuali aku, kata Nabi. Aku simpan doaku ini untuk umatku nanti pada hari akhirat. Sebagai syafaat untuk mereka. Ini yang kita kejar. Syafaat terbesar. Yang akan dibagi. Yang akan diizinkan oleh Allah diberikan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pertanyaannya, syafaat yang ini, syafaat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu pernah ditanyakan oleh Abu Hurairah langsung kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau maksudnya pertanyaan syafaat, yang dimaksudkan syafaat Nabi SAW, bukan syafaat yang lainnya. Ya, padahal sudah kita jelaskan, syafaat yang lainnya sangat banyak. Tapi kalau dimaksud adalah syafaat yang paling utama, syafaat yang paling besar, syafaat yang paling agung, syafaat yang paling didambakan oleh setiap muslim, siapakah yang berhak mendapatkan syafaat ini? Itu sudah ditanyakan sekian belas abad yang lalu oleh sahabat yang sangat luar biasa, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Suatu hari Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapakah dari umatmu yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Sebelum beliau menjawab, Nabi mengatakan, "Ya Abu Hurairah, aku tahu tidak ada seorang pun yang akan bertanya seperti pertanyaanmu ini kecuali engkau. Karena aku melihat engkau adalah orang yang sangat memiliki keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu. Lihirsika 'alal ilm, karena engkau adalah orang yang sangat tamak untuk mengetahui ilmu. Punya semangat kuat untuk menjadi orang yang berilmu. Aku tahu tidak ada seorang pun yang pertama kali akan bertanya seperti ini. Ini perkiraanku." Kata Rasulullah, nggak akan ada orang yang bertanya seperti ini kecuali engkau yang pertama kali. Maka Nabi bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling berbahagia, umatku yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku yang besar tadi, yang paling mulia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, khalisan min qalbi, ikhlas, murni. Ucapan syahadat itu muncul dari hatinya yang paling dalam. Ini adalah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Nabi SAW. Jadi mengucapkan la ilaha illallah memang benar-benar tulus dari dalam hatinya. Ini adalah orang yang akan mendapatkan syafaat yang mulia di sisi Allah SWT dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau. Tapi ingat, catatan yang disampaikan oleh Nabi, garis bawah yang disebutkan oleh Nabi, khalisan min qalbi. Ucapan asyhadu an la ilaha illallah tulus dari hatinya yang paling dalam. Ketahuilah, orang yang kalau sudah bersaksi la ilaha illallah tulus dari hatinya, maka dia tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dia akan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ya, dia akan bertauhid dan akan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Ini jawaban yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berbahagia dengan syafaat beliau adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tulus dari hatinya yang paling dalam. Wallahu taala a'lam.